kelompok 8 Bioteknologi. Saya Meliana Nandarmatika dengan NPM 2213023008 dan rekan saya Dian Saharani dengan NPM 2213023036 dan saya Rika Wahyuwijaya dengan NPM 2213023032. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai produk bioteknologi yang berjudul pembuatan tape singkong. Penasaran bukan gimana sih cara pembuatan tape singkong dan apa kaitannya dengan ini ya? Yuk mari simak video berikut sampai selesai. Tahukah kalian apa itu bioteknologi? Bioteknologi merupakan cabang ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup, enzim, atau sistem biologis untuk menghasilkan produk yang berguna bagi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, salah satu bentuk bioteknologi konvensional yang paling dikenal adalah fermentasi pangan. Lalu, apa itu fermentasi? Fermentasi merupakan proses penguraian bahan organik oleh mikroorganisme seperti ragi dan kapang. Salah satu produk fermentasi diantaranya adalah tape singkong yang dibuat dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme seperti Saccharomyces cerevisiae yang bekerja mengubah pati pada singkong menjadi glukosa, kemudian menjadi etanol dan senyawa aromatik yang memberikan cita rasa khas. Pada proyek ini, kami tidak hanya membuat tape singkong secara umum, tetapi juga melakukan variasi perlakuan fermentasi untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas tape singkong yang dihasilkan. Proses pembuatan ini dilakukan secara langsung sesuai dengan metode yang telah kami susun dalam laporan penelitian, dimulai dari tahap persiapan bahan, pengukusan, pendinginan, penambahan ragi, penambahan glukosa, hingga proses fermentasi selama waktu tertentu. Nah, untuk melihat bagaimana proses pembuatan tape singkong dan apa saja yang terkandung pada proses pembuatan tape singkong, jangan lupa simak video ini sampai akhir ya. Sebelum melaksanakan pembuatan tape singkong, ada alat dan bahan yang harus kita persiapkan. Yang pertama, pisau 2 buah, yang kedua, panci 1 buah, yang ketiga, talenan 1 buah, yang keempat, baskom sedang dan juga baskom besar, yang kelima, singkong 3 kg, yang keenam, daun pisang, yang ketujuh, ragi tape, dan yang terakhir, gula pasir. Setelah menyiapkan alat dan bahan, selanjutnya kita masuk ke prosedur pembuatan tape singkong, di mana prosedur yang pertama yaitu mengupas kulit singkong hingga bersih termasuk lapisan kulit ari yang tipis. Yang kedua, potong singkong sesuai selera, lalu cuci hingga bersih. Yang ketiga, mengukus singkong di dalam panci yang airnya telah mendidih hingga setengah matang. Setelah 30 menit, dinginkan singkong yang sudah matang, lalu menghaluskan ragi tape sampai menjadi bubuk ragi. Siapkan 3 wadah yang diberi lapisan daun pisang. Kemudian tata singkong dan lakukan variasi dengan penambahan ragi untuk kedua wadah dan penambahan gula untuk wadah terakhir. Kemudian tutup kembali dengan daun pisang di atasnya, lalu tutup rapat wadah tersebut. Dari proses perlakuan yang telah dilakukan, didapatkan hasil pengamatan bahwa perlakuan pada variasi tanpa penambahan glukosa dengan waktu fermentasi 3 hari memiliki aroma khas wangi tape rasa manis dan tekstur padat lembut juga berwarna putih kekuningan. Sedangkan pada tanpa penambahan glukosa dengan waktu fermentasi 7 hari memiliki aroma khas kuat agak menyengat, rasa lebih asam, tekstur lembek berair dan berwarna kuning kecoklatan. Dan yang terakhir, pada perlakuan variasi penambahan glukosa 50 gram dengan waktu fermentasi 3 hari, didapatkan bahwa aromanya yaitu sedikit wangi, rasa kurang manis, tekstur sedikit lembut dan berwarna putih kekuningan. Lalu, bagaimana pembahasan mengenai hasil dari pembuatan tape singkong ini? Apa reaksi kimia yang terjadi pada pembuatan tape singkong? Faktor apa yang mendasari keberhasilan serta kegagalan pada proses pembuatan proyek ini? Dan apa prinsip bioteknologi yang digunakan pada pembuatan proyek ini? Untuk lebih lanjutnya, akan dibahas oleh masing-masing anggota kelompok. Simak terus ya! Oke, kali ini kita akan membahas mengenai reaksi kimia dari tape
tape singkong. Yuk kita bahas bareng-bareng, simak terus ya. Nah, pada proses fermentasi tape singkong itu terdiri atas dua tahap utama yang saling berkaitan loh. Nah, tahap pertama itu disebut sebagai hidrolisis atau sakarifikasi. Nah, pada tahap ini pati dalam singkong yang tidak dapat langsung difermentasi itu diubah menjadi gula sederhana. Nah, jamur Amylomyces reaksi dari ragi tape itu berperan penting karena menghasilkan enzim amilase yang memecah pati menjadi maltosa dan juga glukosa. Nah, reaksi hidrolisis pati itu dapat diringkas sebagai berikut, yaitu C6H10O5N atau pati ditambah dengan NH2O atau air menghasilkan NC6H12O6 atau glukosa. Nah, oke, kita lanjut ke tahap kedua. Nah, tahap kedua adalah fermentasi dari alkohol. Nah, setelah terbentuk glukosa, ragi Saccharomyces cerevisiae dalam ragi tape itu melakukan respirasi anaerob, yaitu proses tanpa oksigen. Nah, dalam tahap ini glukosa itu diubah menjadi etanol, karbon dioksida, dan energi atau ATP. Persamaan reaksi kimia untuk fermentasi alkohol ini yaitu sebagai berikut, yaitu C6H12O6 menghasilkan 2C2H5OH ditambah dengan 2CO2 ditambah dengan 2 ATP, atau glukosa menghasilkan etanol ditambah dengan karbon dioksida ditambah dengan energi. Nah, menarik bukan? Oke, kita lanjut ke prinsip bioteknologi. Prinsip bioteknologi konvensional dalam pembuatan tape singkong didasarkan pada pemanfaatan mikroorganisme alami untuk mengubah senyawa kompleks menjadi produk yang lebih lezat dan juga bergizi. Proses fermentasi ini menggunakan ragi tradisional yang mengandung Saccharomyces cerevisiae atau ragi dan juga Lactobacillus atau bakteri asam laktat yang bekerja sama menguraikan pati menjadi gula, lalu mengubahnya menjadi alkohol dan asam organik. Bioteknologi ini disebut bioteknologi konvensional karena tidak melibatkan rekayasa genetika, hanya mengandalkan enzim mikroba seperti amilase dan juga glukoamilase. Untuk mempercepat reaksi biokimia, fermentasi juga meningkatkan nilai gizi tape dengan menghasilkan vitamin B kompleks, menurunkan zat anti nutrisi, dan meningkatkan kecernaan karbohidrat. Kemudian, bioteknologi konvensional pada tape singkong itu menekankan fermentasi tradisional ramah lingkungan yang menghasilkan pangan aman, bergizi, dan bernilai budaya tinggi. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan proyek pembuatan tape singkong. Yang pertama adalah kualitas bahan baku. Kualitas bahan baku merupakan faktor paling mendasar yang mempengaruhi keberhasilan fermentasi, yaitu pada singkong yang digunakan harus memiliki kadar pati tinggi dan kadar sianida rendah. Pati merupakan substrat utama yang akan dipecah menjadi glukosa, sedangkan glukosa menjadi sumber energi utama bagi mikroba fermentatif. Yang kedua adalah jenis dan kualitas ragi. Ragi atau inokulum merupakan faktor paling krusial dalam fermentasi karena berperan sebagai sumber mikroorganisme utama yang memediasi perubahan biokimia. Ragi tape umumnya mengandung kombinasi beberapa mikroorganisme seperti Saccharomyces cerevisiae, Amylomyces rauxi, Mucor sp, dan Candida tropicalis. Faktor ketiga adalah waktu fermentasi. Waktu fermentasi merupakan faktor penting yang menentukan tingkat kematangan tape.
Berdasarkan hasil pengamatan, tape singkong dengan fermentasi selama 7 hari menunjukkan kualitas paling optimal dengan ciri tekstur lembut, rasa manis, dan aroma khas tape yang kuat. Hal ini disebabkan karena proses fermentasi telah berlangsung sempurna, sehingga mikroorganisme mampu bekerja secara maksimal dalam memecah karbohidrat kompleks menjadi gula sederhana. Dan faktor yang terakhir adalah kondisi lingkungan. Kondisi fisik seperti suhu, kelembapan, dan aerasi juga berperan sebagai menentukan keberhasilan fermentasi. Suhu ideal berkisar antara 28-32 derajat Celcius, di mana aktivitas enzim dan pertumbuhan mikroba berada dalam kondisi optimum. Selain suhu, kelembapan juga berperan penting karena kadar air yang terlalu tinggi dapat memicu pertumbuhan mikroba, kontaminan seperti jamur, dan bakteri yang menurunkan mutu tape. Nah, selain adanya faktor keberhasilan dari proyek pembuatan tape, ada juga faktor kegagalan dari proyek pembuatan tape, yaitu yang pertama adalah suhu fermentasi yang tidak stabil. Nah, ketidakstabilan suhu selama fermentasi ini dapat mengganggu keseimbangan populasi mikroorganisme seperti Amylomyces rauxi, Saccharomyces cerevisiae, dan Lactobacillus plantarum, yang dimana mikroorganisme ini sangat berperan aktif dalam pembentukan aroma dan rasa khas dari tape. Nah, mikroba tersebut memiliki rentang suhu optimum antara 25 derajat sampai 30 derajat Celcius. Di bawah suhu tersebut, maka aktivitas enzim amilase dan invertase akan menjadi menurun. Sedangkan ketika suhu di atas 35 derajat, maka dapat menyebabkan denaturasi enzim dan kematian mikroba fermentatif. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua adalah wadah fermentasi yang tidak tertutup rapat. Wadah fermentasi yang tidak tertutup rapat juga menjadi penyebab utama dari kegagalan proyek pembuatan tape, karena wadah yang terbuka memungkinkan masuknya udara dan mikroorganisme kontaminan seperti jamur liar, yaitu Aspergillus sp dan Penicillium sp, atau bakteri pembusuk, yaitu Bacillus subtilis, yang dapat merusak karakteristik dari tape tersebut. Kemudian, kontaminasi ini tidak hanya mengubah warna dan aroma, tetapi juga dapat menurunkan nilai gizi produk akibat degradasi karbohidrat dan protein oleh mikroba asing. Faktor lain yang menyebabkan kegagalan dari proyek pembuatan tape ini adalah tingkat kematangan singkong, di mana singkong yang belum matang sempurna cenderung memiliki kadar pati yang rendah dan kadar serat yang tinggi, sehingga aktivitas enzim amilolitik dari mikroba seperti Amylomyces rauxi dan Saccharomyces cerevisiae akan menjadi tidak efisien. Nah, kemudian adalah ketidakseimbangan kadar glukosa, di mana faktor ini merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam proyek pembuatan tape, karena ketika kadar glukosa itu menjadi berlebihan, hal ini akan dapat mempercepat laju fermentasi, sehingga mikroba penghasil asam laktat dan alkohol itu akan bekerja terlalu cepat, yang menyebabkan tape tersebut menjadi terlalu asam dan lembek. Sebaliknya, ketika kadar glukosa yang rendah itu akan mengakibatkan tidak cukupnya aktivitas kamir untuk menghasilkan rasa manis dan aroma khas dari tape tersebut. Nah, selanjutnya adalah hasil perbandingan dengan hasil penelitian sebelumnya. Fermentasi selama 7 hari tanpa glukosa menghasilkan tape berwarna kuning kecoklatan, beraroma kuat dengan rasa asam dan tekstur yang lembek. Hal ini terjadi karena aktivitas mikroba meningkat dan mengubah glukosa menjadi asam dan etanol, seperti yang dijelaskan oleh Handayani dan Putra 2024. Sementara itu, fermentasi 3 hari tanpa glukosa menghasilkan tape berwarna putih kekuningan, beraroma khas, rasanya manis, dan teksturnya lembut. Hal ini merupakan tahap fermentasi yang optimal ketika mikroba aktif menghasilkan enzim dan alkohol tanpa membentuk asam berlebihan. Hal ini sesuai dengan temuan Santoso dan Wulandari 2022. Kemudian pada fermentasi 3 hari dengan tambahan glukosa, tape berwarna sama, aromanya lebih wangi, tetapi rasanya justru kurang manis dan sedikit lembut. Penambahan gula berlebihan dapat mengganggu keseimbangan mikroba dan menurunkan aktivitas fermentasi. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Lestari dan Nuraini 2023.
Nah, itu tadi adalah hasil pembahasan mengenai pembuatan tape singkong. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari hasil proyek ini. Yang pertama yaitu perlakuan paling optimal dalam proyek ini adalah fermentasi selama 3 hari tanpa penambahan glukosa atau variasi pertama, yang menghasilkan tape dengan rasa manis, aroma khas tape, tekstur lembut sedikit padat, dan warna putih kekuningan. Yang kedua, yaitu penambahan glukosa 50 gram pada fermentasi 3 hari atau variasi 2 menghasilkan tape dengan rasa sedikit manis yang diduga terjadi karena penambahan gula memicu aktivitas ragi secara instan sehingga residu gula di produk akhir lebih rendah. Yang ketiga, yaitu fermentasi selama 7 hari atau variasi 3 menyebabkan kegagalan akibat over-fermentation atau fermentasi berlebih yang ditandai dengan aroma menyengat tajam, rasa asam kecut, tekstur sangat lembek, dan warna kuning kecoklatan. Kesimpulan nomor 4, yaitu rasa asam kecut pada fermentasi 7 hari disebabkan oleh proses asetifikasi di mana bakteri Acetobacter mengubah etanol atau alkohol menjadi asam asetat akibat durasi fermentasi yang terlalu lama. Dan kesimpulan terakhir, faktor krusial yang menentukan keberhasilan fermentasi tape singkong adalah ketepatan lama fermentasi, yaitu idealnya 2-3 hari, kualitas bahan baku singkong, kualitas ragi, dan kerapatan wadah fermentasi untuk menjaga kondisi anaerob. Berikut adalah referensi jurnal yang kami gunakan dalam pembuatan proyek tape singkong yang berjudul Pelatihan Pembuatan Tape Singkong di MI Manbaul Rohmah Gresik. Selain referensi jurnal tersebut, terdapat juga referensi video yang dapat dilihat pada link berikut. Nah, itu dia tadi cuplikan proses pembuatan tape singkong dan kaitannya dengan ilmu kimia. Gimana? Menarik bukan? Semoga video ini bisa menginspirasi kalian dan juga bermanfaat untuk yang lainnya. Jangan lupa like, komen, dan share ke seluruh sosmed kalian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!